Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi 7 Mei 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Barreskrim Polri menetapkan sejumlah tersangka dan menyita aset terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perjudian online. Kepolisian Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui program Sambang Nusa Presisi. Polsek Gane Barat berhasil mengungkap lokasi penyulingan minuman keras tradisional jenis cap tikus yang berada di tengah perkebunan aren di Desa Boso, Halmahera Selatan. Di informasi pertama, pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan sejumlah tersangka dan menyita aset terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berasal dari perjudian online dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025. Komjen Polisi Wahyu Widada selaku Kabarreskrim Polri mengatakan, kronologi pengungkapan bermula dari adanya laporan yang masuk dari masyarakat. Dengan cepat, penyidik bergerak melakukan koordinasi dengan PPATK Republik Indonesia serta lembaga penegak hukum lainnya. Dari kasus ini, penyidik Subdit 3 Ditipideksus Barreskrim Polri menetapkan 2 tersangka warga negara Indonesia serta menyita aset-aset bernilai signifikan yang diduga merupakan hasil dari kejahatan tersebut. Selain itu, barang bukti perkara berupa 4 unit mobil kendaraan roda 4 hingga uang sejumlah 530 miliar rupiah berhasil diamankan dan akan dikembalikan ke negara. Kita berkolaborasi dengan PPATK karena banyak sekali informasi melalui laporan hasil analisa PPATK. Kemudian juga dalam prosesnya kita dibantu oleh teman-teman dari PPATK. Kita berkoordinasi juga dengan Komdikti dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan dan juga take down terhadap konten-konten judi ini. Dan ini sudah banyak sekali juga kita lakukan, termasuk juga dengan aparat penegak hukum yang lain. Tentu kami mengirimkan berkas ke kejaksaan, kejaksaan yang akan menuntut, kemudian dilakukan proses peradilan. Dan kami sudah sepakat juga bahwa untuk kasus-kasus judi online ini, teman-teman dari kejaksaan juga sudah sepakat untuk kita untuk melakukan penindakan secara tegas. Kita sama-sama melaksanakan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjen Polisi Helvi Assegaf mengatakan, langkah ini merupakan bentuk sinergi antara lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan guna menindak tegas pelaku kejahatan ekonomi dan memastikan stabilitas sistem keuangan nasional dari ancaman aktivitas ilegal guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagaimana kebijakan dan program Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan Asta Cipta, Polri mendukung percepatan dalam perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, bahwa ini sebagai wujud Polri, serta komitmen Polri dalam memberantas judi online yang sangat meresahkan masyarakat. Atas tindakannya, pelaku dikenakan pasal 345 atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan kurungan penjara 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Pihak Barreskrim Polri menegaskan bahwa penyidikan akan terus dilanjutkan secara transparan dan profesional, serta mengajak masyarakat untuk turut serta melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan perjudian online maupun TPPU. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Farmansyah, Polri TV. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK RI memberikan apresiasi
terhadap kinerja Ditibideksus Bareskrim Polri yang berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dari judi online. Kepala PPATK RI Ivan Yusti Avandana mengatakan adanya perbandingan data kuartal 1 periode Januari-Maret 2024 dengan 2025, yakni tahun 2025 terjadi penurunan perputaran dana dan transaksi yang menunjukkan keberhasilan kerja keras tim penyidik dalam memberantas judi online. Bukan bahwa di kuartal pertama saja 2025 ini nilai perputaran dananya 47 triliun. Perputaran dananya ini perputaran dana ya, bukan dana yang ada itu 47 triliun, ini perputaran dana. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama. Jadi tahun 2024 di bulan Januari sampai bulan Maret itu perputaran dananya itu 90 triliun. Sekarang berhasil kita tekan sampai kurang dari 50 triliun. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita PPATK bisa membuktikan kerja keras dari teman-teman penyidik dan kolaborasi yang ada itu, data menyatakan ada hasilnya. Jumlah transaksi pun menunjukkan penurunan yang luar biasa signifikan. Jadi jika kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu, turunnya itu jauh sekali, lebih dari 80%. Saat ini transaksi di Januari sampai bulan Maret itu 39.818.000 transaksi. Jika itu saja berhasil kita maintain dikali 4, itu hanya akan terjadi 160 juta transaksi di tahun ini dibandingkan dengan 209 juta transaksi di tahun lalu. PPATK RI mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polri, khususnya Bareskrim Polri, karena terus berkolaborasi dalam memberantas judi online. PPATK akan selalu berada di belakang Bareskrim untuk mendukung pemberantasan judi online. Yang kami sendiri sebagai PPATK sudah tentu pasti akan selalu membantu, selalu mensupport apa yang dibutuhkan oleh teman-teman penyidik. Kita sangat berterima kasih kepada teman-teman Bareskrim di bawah pimpinan Pak Kapolri dan Pak Akaba sudah melakukan pencapaian ini. Ini adalah pencapaian lanjutan setelah sebelumnya sudah ada pencapaian luar biasa, dan kita yakin akan ada pencapaian lanjutan lebih lanjut di hari-hari berikutnya. Demikian ya Pak Kabay, kita yakini sama-sama kolaborasi sudah sangat kuat. Bukti data itu tidak bisa kita olah sesuka kita. Data terkait dengan laporan PPATK itu adalah data yang berasal parameter yang dilakukan oleh bank sendiri. Jadi ada ratusan bank, ada ribuan merchant payment gateway dan segala macam. Mereka punya sistem, dan sistem itu kemudian terkoneksi dengan PPATK. Menyikapi hal tersebut, Polri dan PPATK akan bekerja sama untuk memberantas segala bentuk tindak pidana pencucian uang dan perjudian online di Indonesia. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Polsek Gade Barat berhasil mengungkap lokasi penyulingan minuman keras tradisional jenis cap tikus yang berada di tengah perkebunan aren di Desa Boso, Halmahera Selatan. Penggerebekan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memutus rantai peredaran miras ilegal di wilayah hukum mereka. Pemirsa, Polsek Gane berhasil mengungkap lokasi penyulingan miras tradisional jenis cap tikus di tengah perkebunan aren Desa Boso, Kabupaten Halmahera Selatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Razia yang berlangsung pada Rabu pukul 9 waktu Indonesia bagian Timur dipimpin langsung oleh Kapolsek Gane Barat, Ibda Ruslan Anwar. Petugas menyisir area perkebunan yang dicurigai menjadi tempat produksi miras tanpa izin. Di lokasi tersebut, polisi menemukan sebuah tungku penyulingan berisi 50 liter bahan baku, 13 jerigen saguer dengan total 300 liter, serta 20 liter cap tikus siap edar. Seluruh barang bukti yakni total 350 liter bahan baku dan 20 liter cap tikus langsung dimusnahkan di tempat dengan cara dihancurkan dan dibakar.
Lokasi penyulingan tersebut belum diketahui siapa pemiliknya dan saat ini masih dalam proses penyelidik. Kapolsek Gane Barat mengimbau warga untuk meninggalkan praktik produksi miras ilegal dan beralih ke usaha yang legal dan lebih aman seperti produksi gula aren. Menurutnya, selain melanggar hukum, miras ilegal juga membahayakan kesehatan dan sering menjadi pemicu gangguan keamanan. Polsek Gane Barat menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan razia untuk menekan produksi dan peredaran cap tikus di wilayahnya. Masyarakat diminta proaktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan miras ilegal. Dengan keberhasilan ini, kepolisian berharap dapat menekan laju peredaran miras tradisional ilegal dan menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Aksi pencurian dengan modus ganjal mesin ATM kembali terjadi di Denpasar. Dua pria asal Jawa Barat berinisial BAD berusia 51 tahun dan MR berusia 46 tahun berhasil diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar setelah terbukti membobol rekening korban hingga total kerugian mencapai 102 juta rupiah. Kedua pelaku ditangkap saat bersembunyi di sebuah hotel di kawasan Jalan Dewi Sartika, Denpasar pada Jumat 11 April 2025. Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Lawrence Heselo mengatakan bahwa kedua pelaku menjalankan aksi secara sistematis dan terorganisir. Modus yang digunakan yakni mengganjal lubang kartu mesin ATM dengan tusuk gigi agar kartu korban tidak bisa masuk. Saat korban panik, pelaku berpura-pura membantu dan diam-diam menukar kartu ATM korban dengan kartu palsu serupa, sambil mencatat PIN yang diketik korban. Dalam waktu singkat, pelaku melakukan penarikan tunai sebanyak 5 kali dan transfer ke beberapa rekening senilai total 102 juta rupiah. Korban baru menyadari kejanggalan tersebut setelah menerima notifikasi transaksi mencurigakan dari mobile banking miliknya. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku lain atau jaringan lebih besar yang terorganisir. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Sumatera Utara berhasil membongkar jaringan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat dan berpotensi merugikan negara. Melalui serangkaian penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim khusus, pengungkapan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah beredarnya kendaraan ilegal di wilayah Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara akan merilis tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, khususnya terkait dengan pemalsuan surat menyurat mobil dan motor. Kejadian ini bukan cuma satu provinsi, tetapi sudah di berbagai provinsi. Tindak pidananya berawal di Sumatera Utara. Jadi pemalsuannya di Sumatera Utara, namun mobil-mobil ini berada di luar Sumatera Utara. Jadi kita sita di berbagai daerah, karena mobilnya ada di luar daerah, suratnya dari Sumatera Utara. Nah ini kejelian dan tekad yang luar biasa dari para penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Sumatera Utara sehingga bisa mengungkap tindak pidana ini dengan cermat dan bisa mengungkap berbagai jenis kendaraan yang ada di depan rekan-rekan sekalian. Kepolisian Resor Lebong menggelar kegiatan pemeriksaan dan pengecekan senjata api atau SENPI, serta amunisi yang berada di lingkungan Mapolres pada Selasa 6 Mei 2025. Kegiatan rutin ini bertujuan untuk memastikan kondisi dan kelayakan seluruh inventaris SENPI, serta amunisi yang dimiliki oleh Polres Lebong, demi menunjang pelaksanaan tugas kepolisian secara optimal dan aman.
Pemeriksaan dan pengecekan ini melibatkan tim khusus dari Profesi dan Pengamanan atau Propam, serta bagian logistik Polres Lebong, yang secara teliti memeriksa kondisi fisik senjata api, kebersihan serta kelengkapan administrasi terkait kepemilikan dan penggunaan senpi. Selain itu, jumlah dan kondisi amunisi juga diperiksa untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan pakai. Kepala Kepolisian Resor Lebong AKBP Agung Ramadhani menekankan pentingnya kegiatan pemeriksaan rutin ini sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, seperti kerusakan senjata api atau penyalahgunaan amunisi. Kapolres Lebong juga mengingatkan seluruh personil akan tanggung jawab dalam menjaga dan merawat inventaris senpi yang telah dipercayakan kepada masing-masing anggota. Kegiatan pemeriksaan dan pengecekan senjata api serta amunisi di lingkungan Polres Lebong ini merupakan wujud komitmen institusi kepolisian dalam menjaga profesionalisme dan keamanan dalam bertugas. Dengan memastikan kondisi seluruh peralatan operasional dalam keadaan baik, diharapkan personil Polres Lebong dapat menjalankan tugas pokoknya dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan lebih optimal. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.